Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita selalu sehat, dalam keadaan sehat dan bersyukur ya anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sirah, kisah pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah ya anak-anak. Silahkan kalian buka buku sirahnya halaman 7 ya. Nah, Abu Bakar menjadi khalifah setelah para sahabatnya bermusyawarah dan sepakat untuk memilih beliau ya anak-anak. Ketika Rasul masih hidup, tidak pernah menyatakan secara jelas siapa yang akan menggantikan beliau setelah beliau wafat. Nah, namun Rasul itu memberi isyarat bahwa Abu Bakarlah yang akan meneruskan Rasul untuk menjadi pemimpin bagi umat Islam ya. Nah, sikap beliau dengan apa? Beliau itu menunjukkan dengan mengedepankan Abu Bakar untuk mengimami sholat kaum muslimin. Nah, atas para sahabat yang lain yaitu. Terus kemudian ketika Rasul mengutus Abu Bakar menjadi imam, Aisyah tidak setuju. Kenapa? Karena Abu Bakar ketika menjadi imam itu sering menangis. Ketika sholat itu sering menangis. Nah, karena khusyuknya, karena menghayati ayat-ayat Al-Quran. Nah, saat Rasul hijrah ke Mekah, hijrah dari Mekah ke Madinah, nah beliau itu meminta sahabat Abu Bakar lah yang menemani, bukan Umar. Padahal Umar itu yang lebih kuat dan gagah. Hal-hal inilah yang menunjukkan bahwa Rasul sangat dekat dan sayang kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq ya. Sekaligus orang yang paling dipercayai oleh beliau. Nah, makanya terus kemudian tatkala Rasul wafat, orang-orang Ansor berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah untuk memilih pemimpin dari golongan mereka. Mereka beranggapan bahwa khalifah itu dari golongan mereka, dari golongan Ansor. Bahkan ada berpendapat lain yang mengatakan bahwa golongan Ansor maupun Muhajirin masing-masing dapat mengangkat khalifah. Nah, mendengar hal itu, bergegaslah Abu Bakar dan Umar dan Abu Ubaidah menuju tempat orang-orang berkumpul tadi. Nah, di mana berkumpulnya di Sakifah Bani Sa'idah. Nah, Abu Bakar menunggu sampai salah seorang Ansor sedang berbicara atas nama mereka selesai. Jadi Abu Bakar itu menunggu sampai mereka selesai berbicara. Kemudian Abu Bakar menerangkan bahwa khalifah itu tidak boleh dijabat kecuali oleh orang-orang Quraisy. Beliau juga menyebutkan segala kebaikan orang Ansor. Tidaklah segala kebaikan yang pernah disebutkan Rasulullah atas mereka kecuali disebutkan seluruhnya oleh Abu Bakar. Jadi kebaikan yang disebutkan oleh Rasulullah itu juga disebutkan oleh Abu Bakar kepada kaum Ansor tadi. Inilah diantara perkataan Abu Bakar. Perkataan Abu Bakar, kalian mengetahui bahwa Rasulullah pernah bersabda, andai saja manusia menempuh jalan di satu lembah, sementara kaum Ansor menempuh satu jalan lain, maka pasti akan kutempuh jalan kaum Ansor. Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya kaum Quraisylah yang paling berhak menjadi pemimpin. Nah, jadi pemimpin untuk selanjutnya yang berhak menjadi pemimpin setelah Rasul wafat itu adalah kaum Quraisy lah. Kemudian Umar berkata kepada Abu Bakar, julurkan tanganmu wahai Abu Bakar. Maka beliau menjulurkan tangannya dan Umar segera membaiatnya. Maka seluruh Muhajirin turut membaiat, yang kemudian diikuti oleh kaum Ansor. Ini terjadi di penghujung hari Senin. Nah, keesokan harinya seluruh manusia berkumpul di masjid dan Abu Bakar di atas mimbar. Umar menyuruh seluruh manusia untuk membaiat Abu Bakar. Orang-orang pun bersegera membaiat beliau sebagai khalifah kaum muslimin setelah sebelumnya beliau dibaiat di Sakifah. Sakifah itu apa? Sakifah itu merupakan sebuah tempat yang teduh
nyaman karena banyak pepohonan dan atau tenda tempat orang-orang biasa berkumpul. Sakifah Bani Sa'idah adalah tempat berkumpulnya kaum Ansor. Nah, ketika Abu Bakar diangkat menjadi khalifah itu, Abu Bakar langsung berpidato. Kalian bisa lihat di halaman 9. Yang beliau berkata, "Amma ba'du, para hadirin sekalian, sesungguhnya aku telah dipilih sebagai pimpinan atas kalian dan aku bukanlah yang terbaik. Maka jika aku berbuat kebaikan, bantulah aku. Dan jika aku bertindak keliru, maka luruskanlah aku. Kejujuran adalah amanah, sementara dusta adalah suatu pengkhianatan orang yang lemah di antara kalian. Sesungguhnya kuat di sisiku hingga aku dapat mengembalikan hak-hak kepadanya, insya Allah. Sebaliknya, siapa yang kuat di antara kalian, maka dia yang lemah di sisiku, hingga aku dapat mengambil hak milik orang lain yang diambilnya. Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad di jalan Allah kecuali Allah akan ditimpakan kepada mereka kehinaan. Dan tidaklah suatu kekejian tersebar di tengah suatu kaum kecuali azab Allah akan ditimpakan kepada seluruh kaum tersebut. Patuhilah aku selama aku mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika aku tidak mematuhi keduanya, maka tiada kewajiban taat atas kalian terhadapku. Sekarang berdirilah kalian untuk melaksanakan sholat. Semoga Allah merahmati kalian." Ungkap beliau, "Sesungguhnya aku telah dipilih sebagai pimpinan atas kalian dan bukanlah aku yang terbaik." Adalah sebagian dari ketawaduan beliau. Sebab para sahabat seluruhnya sepakat bahwa beliaulah yang terbaik dan termulia. Nah, ini adalah pidato Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi pedoman beliau dalam menjalankan roda pemerintahannya. Ini kalian bisa lihat di halaman 9. Kalau mau dibaca lagi, di situ adalah pidato Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi pedoman beliau dalam menjalankan roda pemerintahan. Oke, cukup sekian dari Ustazah. Nanti soalnya Ustazah share di Google Classroom ya anak-anak. Selamat belajar. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan, jangan lupa makan, minum ya anak-anak ya. Oke, Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.